Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan memiliki waktu luang, dan kenikmatan yang lainnya yang kalau kita coba hitung, niscaya tidak akan sanggup kita untuk menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur dengan lisan kita, dengan qalbu kita, dan dengan amal-amal soleh kita, dengan peribadatan kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kemudian kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat uzma, syafaat yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hari ini insyaallah kita akan coba membahas sebuah ibrah dari perang Khandaq atau perang Ahzab, ya. Perang Khandaq atau perang Ahzab. Dikatakan perang Khandaq, maka itu adalah ya disebabkan karena strategi dari Rasulullah SAW yang mendapatkan masukan dari Salman Al-Farisi, yaitu dengan menggali parit Khandaq tersebut, ya. Dikatakan perang Ahzab ya karena ya kalau kita lihat dalam tarikhnya, dalam sejarahnya, kaum muslimin kemudian berhadapan dengan pasukan sekutu, ya, pasukan Ahzab, pasukan sekutu dari orang-orang yang benci terhadap Islam. Kemudian mereka bersekutu dengan orang-orang Quraisy, musyrikin Mekah, untuk memerangi orang-orang kaum muslimin. Di antara pasukan sekutu itu ada orang-orang musyrik itu sendiri, orang-orang musyrik dari orang-orang Quraisy, ya. Yang kedua adalah Bani Nazir, ya. Bani Nazir ini adalah suku dari Yahudi yang terusir dari Madinah setelah Rasulullah SAW melakukan penjian Madinah atau Dustur Madinah yang mengatur urusan antara kaum muslimin dengan muslimin, antara kaum muslimin dengan selain muslim, ya, termasuk Yahudi yang ada di Madinah. Yahudi itu ada Bani Nazir dan ada Bani Quraizah. Nah, Bani Nazir ini kemudian mereka ya mengingkari perjanjian tersebut, berkhianat terhadap perjanjian tersebut, sehingga mereka diusir oleh Rasulullah SAW keluar dari Madinah. Sehingga ya mereka singgah di sebuah pemukiman atau di sebuah tempat yang namanya Khaybar, ya. Dan ketika mereka terusir di Madinah tersebut, akhirnya menimbulkan dendam terhadap kaum muslimin, menimbulkan dendam terhadap Rasulullah SAW, ya. Sehingga mereka Bani Nadir itu kemudian datang ke orang-orang musyrikin, dan kemudian mereka membujuk orang-orang musyrikin Mekah untuk ayo kita berperang dengan Rasulullah SAW, ayo kita berperang dengan kaum muslimin, ya, dengan umat Islam di Madinah pada waktu itu. Dan orang-orang Quraisy pada waktu itu, ya, musyrikin, ya, orang-orang musyrik Mekah, kaum Quraisy pada waktu itu akhirnya menyambut seruan dari Bani Nadir tersebut. Dan tidak hanya Bani Nadir yang kemudian diajak atau yang bersama kaum musyrikin untuk berperang dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tapi kemudian juga ada mereka melibatkan kaum Ghatafan, ya, untuk bergabung dengan pasukan mereka, sehingga pasukan mereka menjadi pasukan yang secara personil atau secara jumlah, ya, pasukan yang kuat lah, ya, dengan 10.000 pasukan, ya. Sedangkan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW itu hanya berkisar 3.000
pasukan. Ya, jadi pasukannya 3 kali lipat dibandingkan dengan kaum muslimin. Kejadian yang hampir sama terjadi pada perang Badar. Kaum muslimin 313 atau 314, orang musyrikinnya itu 1000. Nah, hari ini terjadi lagi ya. Pada perang Khandaq atau pada perang Ahzab itu kaum muslimin berjumlah 3.000 orang di Madinah tersebut, sedangkan orang-orang musyrik Mekah, ya, orang Quraisy itu berjumlah 10.000 gabungan dengan Bani Nadir, ya Yahudi Bani Nadir, dan kemudian berikutnya adalah Ghatafan atau kaum Ghatafan, ya, yang bergabung dengan orang-orang kabilah atau kaum musyrikin di Makkah pada waktu itu. Belum lagi ditambahkan dengan satu kabilah lagi atau satu bani lagi, ya, dari Yahudi yang kemudian juga berkhianat terhadap perjanjian atau berkhianat terhadap Dastur Madinah, dan mereka bergabung dengan orang-orang musyrikin Quraisy di Makkah, ya. Jadi ya, Madinah di sini. Terus kemudian di sebelah timurnya mereka berhadapan dengan kaum musyrikin Mekah. Terus kemudian Bani Nadir dan dengan kaum Ghatafan. Di belakangnya kaum muslimin, ya, berhadapan dengan suku atau dari Bani Quraisyah, ya. Artinya di belakang, ya, Bani Quraisyah itu sekitar 700 pasukan atau 700 orang. Bani Quraisyah tersebut dia di timur dari Madinah, atau di belakangnya dari kaum muslimin, ya, berkhianat terhadap kaum muslimin. Mereka kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang, ya. Sedangkan yang kaum muslimin berhadapan di depan itu berhadapan dengan orang-orang musyrik, ya, orang kaum Quraisy musyrikin di Mekah yang bergabung dengan Bani Nadir dan kaum Ghatafan, sekitar 10.000 pasukan. Gitu ya. Jadi ini berhadapan di depan dan di belakang. Kaum muslimin digencet gitu ya. Rasulullah dan para sahabat digencet dari depan dan dari belakang. Maka kemudian Rasulullah SAW, ya, bermusyawarah dengan para sahabat dan Salman Al-Farisi, kemudian memberikan masukan kepada Rasulullah SAW agar pasukan yang di depan yang berhadapan dengan jumlah yang lebih besar, dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu orang-orang musyrik, ya, dari Quraisy, kemudian yang kedua adalah Bani Nadir dan kaum Ghatafan, itu hendaknya membangun sebuah parit, ya, membangun sebuah parit di mana itu akan mencegah orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik Bani Nadir dan kaum Ghatafan itu untuk menyerang kaum muslimin secara langsung. Jadi paritnya besar gitu ya, sehingga kalau musyrikin kalau mau menyerang kaum muslimin itu harus masuk ke parit dulu baru naik. Nah, ini sebuah kondisi yang sangat jitu, strategi yang sangat strategis atau strategi yang sangat hebat dari Rasulullah SAW sebagai usulan dari Salman Al-Farisi. Ya, diusulkan seperti itu. Akhirnya kaum musyrikin Bani Nadir dan kemudian kaum Ghatafan itu tidak bisa menyerang kaum muslimin secara langsung. Sedangkan kaum muslimin yang di belakang bisa berperang dengan Bani Quraisyah, ya, langsung bisa berhadapan. Tapi dengan pasukannya lebih besar, maka kaum muslimin menggali strategi dengan menggali farid, ya, sehingga di situ orang-orang musyrikin tidak bisa menyerang kaum muslimin langsung. Karena kalau menyerang dia harus masuk ke dalam parit dulu. Dan ketika misalkan sudah selesai masuk ke dalam parit, dia mau naik, maka kaum muslimin siap-siap menebas dengan pedangnya. Sehingga orang-orang musyrikin itu kemudian mereka tidak ada yang berani masuk ke dalam parit tersebut. Ya, orang Bani Nadir tidak ada yang berani kemudian masuk ke dalam parit tersebut. Nah, hanya ada, kalau dalam sirah itu hanya ada satu pasukan, yaitu Amr Ibnu Abdul Wad, ya, Al-Amiri, seorang pendekar, ya, seorang jagoan kabilah orang-orang musyrik pada waktu itu, yang kemudian dengan kudanya dia bisa melewati, ya, parit tersebut, ya. Al-Amr Ibnu Abdul Wad Al-Amiri, ya, seorang jagoan lah, ya, pada waktu itu dengan kudanya berhasil menyeberang ke kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhadapan dengan Amr Ibnu Abdul Wad Al-Amiri tersebut. Nah, di antara para sahabat kemudian, ya, karena melihat sosoknya yang hebat itu, di antara beberapa sahabat ada yang tidak berani, ya. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengutus atau memerintahkan Ali untuk menghadapi Amr Ibnu Abdul Wad Al-Amiri tersebut, sehingga kemudian dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib dan Amr Ibnu Abdul
Abdul Wad Al-Amiri tersebut akhirnya tewas di tangan Ali bin Abi Thalib. Selebihnya tidak ada terjadinya peperangan. Ya, selebihnya tidak terjadi peperangan. Ya, hanya kemudian namanya pengepungan kaum muslimin. Pengepungan kaum muslimin yang dilakukan cukup lama. Ya, yang dilakukan cukup lama oleh orang-orang musyrik, terus kemudian Bani Nazir, ya, terus kemudian kaum Ghatafan dan Bani Quraiza. Ya. Maka pengepungan itu sangat lama, ya. Dalam sirah itu dikatakan 1 bulan, sehingga dalam ketika 1 bulan itu kaum muslimin mengalami kepayahan, mengalami kesusahan, mengalami susah makan dan yang lainnya karena dikepung. Ya, kaum muslimin tidak bisa pergi kemana-mana, ya, tidak bisa membeli makanan, tidak bisa menyediakan makanan dan yang lainnya. Sehingga dalam kisah tersebut kemudian kaum muslimin banyak yang mengalami kelaparan. Ya, sehingga ya mereka sampai mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Baqarah ayat 214 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya, jadi Rasulullah SAW akhirnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala ketika kaum muslimin pada perang Khandaq, pada perang Ahzab, terus kemudian dikepung oleh orang-orang pasukan Ahzab tersebut yang berjumlah 10.000. Ya, sehingga kaum muslimin mengalami kelaparan, mengalami kesusahan, gitu ya, sehingga mereka banyak yang mengeluh kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada seorang sahabat mengeluh kepada Rasulullah SAW, lapar, gitu ya, seperti itu. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab keluhan dari sahabat tersebut. Rasulullah SAW hanya menyingsingkan bajunya, mengangkat bajunya, dan memperlihatkan bahwa perut Rasulullah SAW juga mengalami kelaparan. Apa buktinya? Perut Rasulullah SAW diganjal dengan bebatuan. Maknanya bahwa Rasulullah SAW mengalami hal yang sama, yaitu sangat lapar pada waktu kondisi perang Ahzab atau perang Parit tersebut atau perang Khandaq tersebut. Ya. Dan kemudian datanglah firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kondisi tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan an hasibtun an tadkhulul jannah. Apa kamu itu akan mengira bahwa kamu itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Padahal belum datang ujian, padahal belum datang cobaan kepada kalian sebagaimana cobaan yang menimpa orang-orang yang dulu yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apa cobaannya? Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini, masathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu. Orang-orang terdahulu itu, para nabi terdahulu, para orang-orang terdahulu tersebut, mereka ditimpakan malapetaka, mereka ditimpakan kesengkaraan, bahkan jiwanya terguncang-guncang. Ya, karena perkara-perkara yang kemudian mengguncang kejiwaan mereka, dan mereka sampai mengatakan, ya, hatta yaqulu rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai kemudian para nabi terdahulu dan orang-orang yang beriman terdahulu bersama nabi-nabi terdahulu itu mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jalla ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Maka kalau kita belajar dari perang Ahzab, ya, perang sekutu atau perang Khandaq, perang Parit, maka pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, ya, bahwa ya pelajaran yang pertama adalah bahwa bagaimana kita ini dalam kehidupan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mengalami cobaan-cobaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cobaan-cobaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kira bahwa berjuang di jalan Allah itu mudah. Jangan dikira bahwa perjuangan di jalan Allah itu penuh kenikmatan. Jangan dikira bahwa berjuang di jalan Allah itu penuh dengan kesenangan. Ya, karena berjuang di jalan Allah itu bisa jadi kita nanti akan ditimpakan kesengsaraan, digoncangkan dengan hal-hal yang kemudian mengguncang jiwa kita. Ya, sehingga kemudian ada yang kita anggap bertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjadi
futur. Kita tidak bertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadi tidak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu cobaan itu begitu menguji kita, begitu berat menguji kita semuanya. Dan perang Ahzab atau perang Khandaq ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, pasti ditimpakan dengan ujian-ujian, dengan cobaan-cobaan yang bermacam banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya ingin menguji kita apakah kita ini pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya para sahabat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dikepung oleh pasukan Ahzab sehingga nggak bisa kemana-mana, akhirnya mereka mengalami kelaparan. Ya, mereka diuji dengan hal seperti itu. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari perang Ahzab tersebut, ya kita bisa pelajari bahwa yang kedua pelajarannya bahwa Yahudi itu adalah kaum yang senantiasa berkhianat, kaum yang senantiasa tidak menepati janji-janji dengan orang-orang beriman. Kasusnya Bani Nadir diusir oleh Rasulullah SAW karena pengkhianatan terhadap perjanjian. Kemudian disusul dengan Bani Quraizo, itu juga ya terbujuk dengan orang-orang Quraisy dan kemudian berkhianat dengan Rasulullah dengan orang-orang Muslim. Jadi memang secara karakter itu Yahudi itu adalah kaum pengkhianat. Maka aneh juga kalau kita kemudian masih bisa percaya dan kemudian percaya dengan orang-orang Yahudi. Adalah aneh. Ya, kalau dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, Yahudi itu digambarkan ya suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, suatu kaum yang membunuh Rasul dan para Nabi, suatu kaum yang selalu berbuat onar di bumi, suatu kaum yang tiada menepati janji-janji. Itu Yahudi. Ya. Jadi Yahudi memang seperti itu, ya. Satu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yahudi mendustakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, Yahudi itu kemudian senantiasa membunuh para nabi. Sejarahnya begitu, ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika sampai di Syam berdagang dengan Ali bin Abi Thalib, maka kemudian disuruh kembali segera ke Mekah karena sampai ketahuan orang-orang Yahudi maka Rasulullah pasti akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Senantiasa membunuh nabi dan para rasul. Yang ketiga, ya selalu berbuat onar di bumi. Kerusakan hari ini di bumi itu disebabkan orang-orang Yahudi yang kemudian mereka membuat skenario kerusakan, membuat planning terkait dengan perencanaan ya pemusnahan massa orang Islam maupun kemudian merencanakan pembaharuan Islam dengan idenya sekularisme, liberalisme dan yang lain-lainnya. Ya, dan ini rencana-rencana dari mereka. Ya, dan yang ketiga, yang berikutnya, yang keempat itu adalah Yahudi senantiasa tidak menepati janji-janji. Hari ini, dulu, dan mungkin ke depan sama. Yahudi tidak akan pernah menepati janji. Ya, dulu pada zaman Rasulullah sirahnya seperti itu. Bani Nadir, ya, Bani Quraizo berkhianat kepada Rasulullah SAW. Hari ini, dewasa hari ini, misalkan kaum muslimin di Palestina, berapa banyak kaum muslimin terbunuh, atau berapa banyak kaum muslimin kemudian akhirnya digombalin, dijanjiin oleh janji orang-orang Yahudi di Palestina, ya, yang kemudian mereka berusaha mendirikan ya negara lain selain daripada Palestina, negara Israel. Ya, Yahudi berkali-kali Yahudi itu ketika berperang dengan kaum muslimin di Palestina, ketika disambut kembali atau diserang kembali oleh kaum Palestina atau umat Islam di Palestina, ya, ketika Yahudi itu mulai terdesak akhirnya melakukan perjanjian damai dan yang lain-lainnya. Itu Yahudi, akal bulus Yahudi. Ya, dan yang kita sesalkan adalah kaum muslimin di Palestina percaya saja dengan ucapan dari orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Israel tersebut, ya, yang pada hakikatnya mereka tidak pernah secara karakter mereka tidak pernah menepati janji-janji. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari perang Ahzab tersebut yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita ketika istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita istiqomah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun jumlahnya sedikit. Ya. Pada perang Ahzab maupun perang Khandaq ini, ya,
Ini adalah bukti Allah terhadap orang-orang yang istiqomah. Ketika kaum muslimin jumlahnya 3.000 orang, sedangkan orang musyrikin, Bani Nadir, Bani Quraidah, kaum Ghatafan 10.000 orang lebih, atau ya sekitar 10.000 orang, 3 kali lipat, gitu ya. 3 kali lipat tersebut. Kaum muslimin kemudian dikepung, tidak bisa keluar kemana-mana dengan jumlah yang sedikit, ya, dengan persediaan stok makanan yang terbatas, dikepung sehingga mengalami kesusahan. Tapi ketika mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka istiqomah menegakkan agama Allah dan tidak bergeser keyakinan mereka, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala justru menolong kaum muslimin. Ya, apa pertolongannya? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kaum muslimin, datangkan kepada orang-orang musyrik, ya, kabilah-kabilah yang bersekutu dalam perang Ahzab tersebut, orang-orang musyrikin Quraisy, kemudian Bani Nadir, Bani Quraidah dan kaum Ghatafan tersebut. Kemudian Allah kirimkan angin yang sangat dingin, ya. Angin yang sangat dingin yang memporak-porandakan, ya, kemudian pasukan Ahzab tersebut, pasukan yang bersekutu tersebut, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya pasukan Ahzab tersebut kemudian, ya, kucar kacir, mereka akhirnya hancur dan mereka kemudian akhirnya terpisah dan akhirnya mundur ke belakang dan kembali ke Mekah. Itulah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ibrah yang ketiga adalah kita harus istiqomah. Dengan jumlah sedikit pun kita harus istiqomah. Ya, selama kita istiqomah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan kemenangan. Ya, meskipun hari ini kita bertanya, mungkin ya, sebagian kaum muslimin bertanya hari ini di Indonesia, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ala inna nasrullah qarib. Ya, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Tinggal kita hari ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini yang teman-teman misalkan yang berjuang di parlemen, istiqomah memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Parlemen, ya, partai yang memang berasal daripada partai Islam, partai yang kemudian berasal dari rumah besar Islam. Maka hari ini semuanya diminta istiqomah saja, nggak usah memperdulikan jumlah yang sangat banyak. Mungkin partai-partai hari ini bersekutu, gitu ya, partai-partai nasionalis, sekuler, dan kemudian misalkan non-Islam kemudian bersekutu mereka, ya, bergabung, membuat koalisi, ya, membuat koalisi, dan kemudian mau melemahkan Islam. Lalu bagaimana partai Islam? Sedikit jumlahnya tidak jadi masalah, istiqomah saja. Nanti insyaallah Allah akan berikan kemenangan. Yang penting taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, dan istiqomah berjuang, memperjuangkan nilai-nilai Islam. Maka insyaallah dengan seperti itu, hari ini jumlah sedikit juga insyaallah akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini buat orang-orang, buat kita semuanya yang ada di misalkan di ekstra parlemen, ya, berjuang tidak melalui parlemen, hari ini kita diminta istiqomah saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kelihatannya gencatan, gitu ya, atau kelihatannya pasukan musuh begitu kuat hari ini. Misalkan kekuasaan parlemen dikuasai oleh orang-orang kafir dan sekuler, ya. Mereka bersekutu Ahzab, ya, bersekutu dalam parlemen. Tidak jadi masalah. Ya, terus kemudian dalam bidang kekuasaan, pemerintahan dan yang lainnya, ya, mereka bersekutu, ya, menteri dan yang lainnya dikuasai oleh mereka, tidak jadi masalah. Ya, terus kemudian kekuatan militer maupun kekuatan kepolisian misalkan dikuasai oleh mereka, tidak jadi masalah. Ya, sehingga semuanya bersekutu, semuanya untuk memerangi kaum muslimin, semuanya tidak masalah. Ya, karena perang Ahzab mengajarkan jika kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasukan-pasukan sekutu jumlahnya berapa banyak, berapapun kuatnya mereka, berapapun kuatnya mereka, insya Allah nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita ataupun nanti dengan cara Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka muslimin hari ini dengan belajar perang Ahzab tersebut, maka kita hari ini bisa optimis, ya, terkait dengan perjuangan hari ini. Meskipun mungkin kita hari ini dalam keadaan lemah. Nah, kita hari ini jumlahnya tidak banyak, hari ini tidak mempunyai stok logistik yang banyak, tidak mempunyai kekuatan uang yang sangat besar. Sedangkan kekuatan sana, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir kemudian bersekutu,
Ya, mereka punya dana besar, mereka punya pasukan besar, mereka punya kekuasaan besar, mereka punya power besar. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kaum muslimin akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini inti pembelajaran dari perang Ahzab atau perang Khandaq yang memang terjadi pada sirah nabawiyah, yang kita hari ini bisa mengambil ibrah atau pelajaran daripada perang Ahzab maupun namanya perang Khandaq. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.